Nah, ini kondisi truk yang amblas yang ada di Gamba Asahi ini. Satu ya. Nah, ini sangat lemah teman-teman tanahnya di sini. Ini untuk pengendara-pengendara truk yang kebetulan nonton di channel saya ini harus berhati-hati ya lewat sini ya. Nah, ini terbalik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel saya, Hadi Batola. Nah, ini teman-teman, saya ada di Jalan Brigjen Haji Hasan Basri ya, jalur lintas antara Banjarmasin dan Marabahan. Nah, sekarang kita berada di Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana. Tapi kita hampir memasuki Desa Sungai Pantai, Kecamatan Rantau Bedauh ya. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, saya ingatkan dulu supaya agar segera subscribe dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya. Nah, di sini kita memasuki wilayah Desa Sungai Pantai, Kecamatan Rantau Bedauh. Kita rencananya hari ini ingin melihat situasi yang ada di Sungai Gamba, teman-teman. Nah, ini di sebelah kanan kita ada SPBU ya. Jadi kita hari ini ingin melihat situasi, kenapa ya? Karena itu beberapa hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu tepatnya, di Sungai Gamba itu terjadi kemacetan yang cukup parah karena ada beberapa kendaraan yang mengalami insiden terbalik teman-teman, dan amblas juga ya. Karena ini jalan di sini menjadi salah satu alternatif ya untuk kendaraan-kendaraan berat untuk menuju ke daerah hulu sungai sana. Nah, hari ini yaitu pada hari ini hari Ahad atau hari Minggu ya, tanggal 18 April 2021. Kita masih berada di Desa Sungai Pantai, Kecamatan Rantau Bedauh. Di sini jalannya lumayan lebar teman-teman, dan juga mulus ya. Tetapi untuk semua pengguna jalan mesti tetap wajib berhati-hati selama kita berada di jalan raya seperti ini. Ada jembatan ya, khususnya di jembatan-jembatan seperti ini. Nah, karena yang seperti ini ya, gunungan-gunungan kecil yang bisa sangat berbahaya apabila kita melaluinya dengan kecepatan yang tinggi. Di sebelah kanan ada bakso subur rezeki teman-teman. Nah, di sini kita sampai ke Pasar Selasa teman-teman. Jadi di sini hari Selasa ada pasar ya, pasar tradisional yang ada di Desa Sungai Pantai ini. Ini jembatan lagi ya, harus hati-hati. Nah, di sini ada SDN Sungai Pantai. Kita nggak tahu ya kenapa desa ini dinamakan dengan Desa Sungai Pantai. Apakah sungainya memiliki pantai ya? Jadi di sini juga harus selalu waspada teman-teman, karena kita di sini melewati daerah perkampungan warga ya. Tadi kita lewat di depan kantor Kepala Desa Sungai Pantai. Nah, jadi untuk pantauan saat ini ya, pada saat ini jalan cukup lumayan lancar, jalannya mulus. Dan halus.
kita sebentar lagi meninggalkan desa Sungai Pantai. Kita sekarang berada di Desa Dandajaya, Kecamatan Rantau Badau. Sayang sekali ya, waktu macet-macetnya yang ada di Gampa Asahi itu saya nggak bisa bikin vlog teman-teman karena kesibukan kerja ya. Jadi nggak sempat ngevlog ke sana. Jadi baru sekarang pada hari ini saya bisa ngevlog ke sana. Nggak apa-apalah ya, kita melihat situasi terkini di sana. Dan kebetulan juga dari Sungai Pantai ke Sungai Gampa atau Gampa Asahi di sana saya belum pernah bikin vlognya. Jadi kita coba bikin pada hari ini, mumpung suasananya cerah, walaupun bukannya masih ya, ini masih di awal-awal Ramadan, bukan hampir selesai ya. Kita sedang melaksanakan ibadah berpuasa. Oke, bagi teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Di sebelah kiri kita itu tadi ada SMAN 1 Rantau Badau. Kita masih berada di Dandajaya teman-teman, kalau nggak salah, atau sudah memasuki wilayah pindahan baru ya. Bagi teman-teman yang tahu ya di sini ya, pindahan baru atau Dandajaya, silahkan komen di bawah ya. Nah, kalau di sini kayaknya sih yakin pindahan baru teman-teman. Kalau di sini ya. Nah, pada macet-macetnya kemarin ya, beberapa hari yang lalu saya melewati jalan sini. Itu antrian kendaraan itu sampai ke sini teman-teman. Sampai ke sini ya macetnya ya. Nggak bisa gerak sama sekali karena ada kendaraan atau mobil ya, mobil besar atau angkutan berat itu ambles di jalan di Gampa Asahi sana. Jadi menyebabkan antrian kendaraan yang sangat panjang dalam beberapa hari kemarin. Ini sudah nggak terlihat lagi teman-teman. Ini artinya jalur yang ada di Gampa Asahi itu bisa dilalui dengan lancar. Tapi tidak berpengaruh dengan motor ya. Motor nggak macet ya, mobil saja yang nggak bisa lewat. Karena di Gampa Asahi nanti di sana jalannya akan menyempit teman-teman, tidak lebar seperti ini lagi. Awas, ada jembatan seperti ini, harus pelan-pelan teman-teman. Nah, di sini ya, di Sungai Gampa, di Gampa Asahi ini kita lihat ya, para petani sudah menanam padi teman-teman. Sudah selesai menanam padi. Beda halnya dengan di daerah saya ya, karena masih dalam. Nah, jadi ini sudah terlihat antrian truk dan angkutan-angkutan yang cukup besar itu teman-teman. Cuma kalau dimulainya dari sini, ini berarti dalam keadaan yang normal teman-teman, karena di sini dilakukan
diberlakukan untuk buka tutup untuk kendaraan-kendaraan besar seperti ini, karena jalannya yang sempit dan tidak bisa untuk berpapasan ya untuk kendaraan-kendaraan besar. Jadi mereka diberlakukan di sini untuk buka tutup jalan. Tapi untuk motor ya, ini kita bisa lewat aja di sini. Nah, ini jalannya sudah sempit teman-teman, dan kultur tanah yang ada di sebelah kita ini sangat lemah, yang bisa menyebabkan mobil-mobil yang besar itu kalau berpapasan di sini mereka akan amblas itu seperti di depan sana teman-teman. Saya lihat ada satu buah kendaraan atau truk ya, kendaraan berat juga yang sedang amblas. Tapi mungkin karena ini masih nggak terlalu mengganggu ya, jadi antrian kendaraan tadi tidak terlihat begitu panjang. Nah, ini kondisi truk yang amblas yang ada di Gamba Asahi ini satu ya. Nah, ini sangat lemah teman-teman tanahnya di sini. Yang beberapa hari lalu yang bikin macet parah di sini itu saya dengar ada 2 buah kendaraan yang amblas teman-teman. Ini semenjak di jembatan yang ada di Mataraman sana itu bermasalah ya, ambruk ya kemarin kalau nggak salah. Dan sekarang hanya ada jembatan yang darurat ya, tidak bisa dilalui oleh kendaraan yang cukup berat. Jadi kendaraan yang berat-berat itu untuk mencapai hulu sungai mereka diarahkan menggunakan jalur ini, walaupun harus mutar ya ke Marabahan dulu dan nanti sampai ke Rantau atau Tapin ya sana. Nah, dan mengakibatkan juga jalan yang ada di sini di daerah Kabupaten Barito Kuala ini yang kondisinya ya kita maklumi seperti ini ya, lemah ya. Akhirnya tidak bisa menampung beratnya juga, jadi terjadi kerusakan seperti ini. Nah, ini debunya teman-teman. Jadi teman-teman harus pakai masker di sini ya. Kalau cuaca panas seperti ini, debunya sangat mengganggu pernapasan dan penglihatan kita. Nah, di depan mungkin ada truk yang amblas lagi ya. Tapi lumayan tidak mengganggu ya, tidak mengganggu lalu lintas di sini. Jadi untuk mobil-mobil kecil pribadi itu bisa masih melewati di sini dengan aman ya, walaupun ya dengan harus tetap berhati-hati. Entah kalau mobil yang besar seperti tadi ya apakah bisa berpapasan di sini saya. Oh, bisa mungkin ya, ini cukup lebar di samping kiri ini. Nah, ini ada yang amblas lagi karena kondisinya amblasnya tidak di tengah ya, jadi tidak begitu bikin macet parah. Nah, ini ada warga-warga ya yang menyusun-nyusun batu. Sebelum banjir memang nggak pernah ada kendaraan yang begitu berat lewat sini teman-teman. Sebelum jembatan yang ada di Mataraman sana itu bermasalah. Nah, ini seperti ini. Ini tumpukan-tumpukan material baru ya sebenarnya, karena di situ lubangnya cukup besar dan menganga teman-teman. Ini untuk pengendara motor ya harus berhati-hati, apalagi kalau malam hari teman-teman untuk lewat di sini harus berhati-hati. Nah, kita juga di sini melihat pemandangan yang cukup sangat menyedihkan bagi saya ya, karena banyak pohon-pohon yang mati di sini. Pohon durian juga mati ya. Saya lihat di sini banyak pohon yang mengering. Ini terjadi karena banjir yang melanda kabupaten kami. Nah, di sini ada juga truk yang terbalik. Ini untuk pengendara-pengendara truk yang kebetulan nonton di channel saya, ini harus berhati-hati ya lewat sini ya. Nah, ini terbalik teman-teman. Terbalik. Cuma karena posisinya ada di pinggir ya. Jadi kita masih aman untuk melaluinya pakai mobil pribadi ya. Dan untuk motor juga. Nah, ini kondisi jalan yang rusak di sini.
karena tidak kuat untuk menahan beban yang terlalu berat, apalagi pasca banjir yang melanda Kabupaten Baritokuala. Padahal di sini juga sudah banyak yang berjaga-jaga teman untuk mengarahkan mobil-mobil besar itu agar tidak terbalik ya, untuk melalui jalur yang aman. Tapi masih saja bisa terjadi insiden-insiden yang mengakibatkan kendaraan itu terbalik. Nah, ini karena debu ya, disiram anak-anak mungkin di sini karena rumah mereka itu diterbangi debu teman-teman. Disiram air supaya debunya itu menjadi berkurang. Ini beberapa hari dari awal Ramadan sampai hari ini, hari ke-6 teman-teman. Ini cuacanya cukup lumayan panas di daerah kami. Kapan-kapan kita ngabuburit ke Handil Bakti ya, sore-sore nanti ya. Nah, ini rusak parah di sebelah kiri teman-teman. Jadi otomatis untuk kendaraan-kendaraan besar itu tidak bisa berpapasan di sini. Jadi untuk kendaraan-kendaraan mobil ya, apalagi yang besar, itu diberlakukan buka tutup di jalur ini. Nanti setelah video ini, saya niatnya ingin bikin video untuk jalur alternatif dari Marabahan menuju Banjarmasin menggunakan mobil pribadi ya, dan motor juga, apabila di sini terjadi kemacetan yang parah, yaitu jalur Sungai Bamban sampai ke Jejaengkit. Walaupun sebelum banjir saya juga pernah bikinkan vlog di sana teman-teman, sebelum banjir ya. Dan kita lihat kondisinya setelah banjir ini seperti apa, apakah aman dilalui untuk mobil pribadi dan motor juga. Kita lihat ya. Niatnya sih teman-teman, hari ini cerah ya, saya bikinkan nanti insya Allah ya. Nah, ini kita antre lagi di sini. Kita harus ikuti aturan petugas ini teman-teman, kalau tidak ingin terjadi apa-apa. Nah, ini sih biasanya ya, mobil-mobil seperti ini jarang sekali melewati daerah sini. Sekarang menjadi hal yang sangat biasa mereka melalui daerah sini. Oke, kita sudah dipersilahkan untuk melaluinya. Nah, kita sudah sampai di di simpang 3 di sini teman-teman. Kalau lurus ya, lurus ini ke Sungai Gampah, tembus juga ke Marabahan melalui peri penyeberangan, dan ke kanan juga ini ke arah Marabahan juga melalui jembatan Rumpiang. Kita coba ke sini ya, melihat situasi kemacetan yang ada di sini sepanjangnya seperti apa. Wah, ada kendaraan yang itu nerobos ya. Atau memang karena giliran di sini yang boleh melewati ini ya teman-teman. Oh, ini bahaya sekali kita di samping sini ya. Tapi sudah terlanjur ini. Nah, ini kita ingin melihat antrean yang di sini sampainya panjangnya itu sampai di mana. Oke teman-teman, kita sudah bisa lewat ya, karena kita di situ berdiam agak cukup berbahaya kalau ada kendaraan yang besar. Nah, ini harus berhati-hati. Nah, kita ngalah aja teman-teman karena ini ada mobil ya. Walaupun ini seharusnya jalan kita ngalah saja ke bawah sini. Jadi harus berhati-hati teman-teman. Nah, ini saya lihat ya, antrian kendaraannya tidak begitu panjang.
karena memang kendaraan yang terbalik itu tadi, mobil yang terbalik itu tadi tidak begitu mengganggu ya untuk lalu lintas kendaraan pribadi. Nah, kita turun lagi teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini saja ya, karena ini antrian kendaraannya sampai di sini, jadi kita tidak vlognya sampai ke Marabahan, nanti kapan-kapan ya. Sampai bertemu lagi di lain waktu, dan terima kasih yang telah menonton ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ke media sosial Anda biar teman-teman yang lain tahu ya situasi kondisi terkini yang ada di Sungai Gampai ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.